Bapak Ibu. Kalau modal itu uang pribadi yang Bapak Ibu investasikan ke usaha Bapak Ibu. Tapi kalau prime ini untuk digunakan kepentingan pribadi, sehingga dari uang usaha Bapak Ibu ambil untuk keperluan pribadi. Ini prime, kebalikan dari modal. Kemudian berikutnya ini saldo laba yang belum diambil. Nah, setelah ekuitas, baru berikutnya adalah pendapatan. Pendapatan. Golongan akun yang berikutnya, yang keempat ini adalah pendapatan. Di pendapatan di sini akunnya nanti yang sudah disediakan itu ada penjualan produk, pendapatan jasa, nanti bisa kalau Bapak Ibu masuknya produksi dan penjualan produk. Tapi selain produksi, saya juga punya pendapatan jasa. Di depan itu sebagian saya sewakan untuk usaha jus dan lain sebagainya. Maka berarti ada akun juga yang melibatkan di usaha Bapak Ibu. Kemudian pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini apa? Pendapatan lain-lain itu misalnya di dalam usaha Bapak Ibu itu ada barang bekas misalnya, atau barang sisa-sisa ya. Misalnya kardus itu dikumpulkan dikumpulkan kemudian dijual, maka ini bisa dimasukkan sebagai pendapatan lain-lain karena di luar usaha Bapak Ibu. Jadi kalau usahanya Bapak Ibu itu produksi kerajinan ya, berarti kan penjualannya dari produk yang sudah Bapak Ibu gunakan. Tapi dari ketika dari bahan baku itu banyak limbah yang sudah tidak terpakai dan limbahnya itu ternyata bisa dijual, ya maksudnya di pendapatan lain-lain. Nah, kemudian pendapatan bunga bank, kalau Bapak Ibu nyimpan uangnya di bank deposito, berarti pendapatannya banyak. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu saya mau ngambil ya monggo, berarti nggak usah diambil pendapatan bunganya ya. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian di sini yang akunnya mulai dari angka 6, ini adalah golongan akun beban Bapak Ibu, harga pokok penjualan atau biasa disebut BPP, atau kadang juga ada yang menyebutnya harga pokok penjualan. Kemudian ada beban kemasan, beban pengiriman, karena sekarang banyak usaha itu secara online sehingga muncul atau beban perlengkapan, jika perlengkapannya sudah dimanfaatkan, beban penjualan, gaji, ini kumpulan beban-beban ini sampai pada beban administrasi bank. Nah, kemudian ada juga beban lain-lain. Ini nama akun. Nah, kemudian yang nanti Bapak Ibu manfaatkan berikutnya dashboard entry journal. Nah, ini jadi setiap kali ada transaksi, ada aktivitas yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran uang usaha Bapak Ibu itu mohon dimasukkan di dalam entry journal. Jadi memang harus konsisten, ampun ada yang terlewat. Bagaimana kalau misalnya hari ini sempat nggak apa-apa, yang penting bukti transaksinya terdokumentasi. Nah, biasanya kan ada itu ada peralatan bantu yang ada tusuknya. Nah, itu dibuat ini aja nyimpan bukti transaksinya ditusuk biar dapat. Mau tanya ditusukkan. Jadi kalau karena tadi UMKM itu luar biasa, banyak aktivitas yang terlibat di situ Bapak Ibu, itu mulai dari produksi sampai pemasaran, sempat melakukan pencatatan, nggak apa-apa misalnya pencatatannya mau 2 hari sekali atau seminggu sekali, Nah, itu yang penting notanya jangan tinggal. Jadi langsung aja ditusukkan ke tempat tusuk itu. Dia bisa berurutan tanggalnya, sehingga pada waktu mengisi di jurnal ini itu sesuai dengan aktivitas kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, jadi entry jurnal ini nanti Bapak Ibu manfaatkan untuk melakukan semua pencatatan.
Nah, setelah entry jurnal, Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu manfaatkan. Oke, berikutnya adalah daftar jurnal Bapak Ibu. Daftar jurnal ini akan ada isinya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah mengisi entry jurnal.